Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Ketika Dewa Api melihat Dewa Air tidak mendengarkannya, dia hanya bisa berkata, "Kalau begitu, lakukan saja, maju." Dewa Perang Air pun mulai bergerak, mengelilingi Lintian, membentuk pelindung biru air. Di dalam pelindung itu, terdapat kekuatan yang sangat kuat untuk menekan roh. Namun, Lintian memiliki zirah Dewa Roh, sehingga tidak terpengaruh sama sekali. Tapi Dewa Air tampak puas dan masih mengejek Dewa Api. "Lihat, orang ini hanya sampah." Dewa Api mulai ragu, sementara Dewa Air menatap Lintian sambil tersenyum. "Anak muda, kalau tidak ingin mati, serahkan batu itu, dan kami akan membiarkanmu pergi." Lintian mengejek sambil tersenyum. "Kau pikir aku bisa dijebak dengan teknik murahan ini?" "Teknik murahan? Sombong sekali kau, anak muda." Dewa Air tertawa meremehkan. Lintian membalas dengan santai, "Baiklah, lihat saja." Saat itu, Lintian tiba-tiba menghilang dari tempat asalnya dan keluar dari pelindung itu dengan menggunakan teknik roh hantu. Kening Dewa Air langsung mengernyit, dan Dewa Api tertawa. "Kau lihat? Itu tidak mempan padanya." Dewa Air menatap Lintian dengan dingin. "Anak muda, bagaimana kau bisa keluar? Bukannya aku bohong, tapi aku tidak bisa dijebak oleh teknik hantu ataupun teknik jiwa." Lintian menjawab dengan percaya diri karena mengandalkan teknik tembus jiwa miliknya. Tapi hal ini juga membuatnya penasaran, siapa sebenarnya orang tua yang memberinya teknik ini dulu. Karena kekuatan teknik tembus jiwa sangat luar biasa, Lintian yakin orang tua itu pasti sangat kuat. Namun sejak saat itu, dia tidak pernah bertemu lagi dengan orang tua tersebut. "Anak muda, kau benar-benar mengira tidak ada yang bisa kulakukan padamu?" Dewa Air menjadi marah dan berniat menyerang Lintian. Tapi Lintian tetap berdiri sambil memegang pedangnya. "Aku rasa lebih baik aku yang menyelesaikanmu." Lintian tiba-tiba menghilang dengan teknik roh transien, dan Dewa Air melihat sekeliling sambil berkata, "Cepat sekali." Namun Dewa Api tahu Lintian tidak sedang melarikan diri dan berteriak, "Ketiga, hati-hati! Dia akan muncul di belakangmu." Benar saja, Lintian muncul di belakang Dewa Air, dan Dewa Air segera menghindar untuk menghindari serangan Lintian. Setelah berhasil menghindar, Dewa Air menghela napas. Lintian tersenyum melihatnya, "Tampaknya kau hanya bisa menghindar." Dewa Air yang merupakan salah satu dari 10 Dewa Perang menjadi kesal mendengar ucapan itu. "Anak muda, aku telah membunuh tak terhitung banyaknya orang. Siapa kau untuk membandingkan dirimu denganku? Kalau kau memang hebat, datanglah. Jangan sampai aku meremehkanmu." Lintian sengaja memancing emosi Dewa Air untuk mencari celah. Karena pergerakan Dewa Air terlalu cepat untuk diikuti Lintian, ia ingin membuatnya lengah. Dewa Air menjadi marah dan berubah menjadi cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya dan mengelilingi Lintian. "Kau tahu apa nama teknik ini?" Saat Lintian melihat sekeliling, dia merasa roh lawannya telah terpecah menjadi banyak bagian yang mengelilinginya. Melihat Lintian kebingungan, Dewa Air tertawa, tapi Lintian membalas, "Takut? Mungkin. Tapi bisakah kau membunuhku hanya dengan ini? Omong kosong. Aku bisa menyerang kapan saja." Dan begitu selesai bicara, sebuah tinju muncul dan menghantam roh Lintian. Untungnya Lintian memiliki zirah Dewa Roh, jika tidak, dia pasti sudah hancur. Dewa Air tidak berhasil pada serangan pertama, lalu mencoba kedua kalinya, hasilnya tetap sama. Lintian tertawa sambil mengayunkan pedangnya. "Lihat, aku memecahkan teknikmu." Dengan teknik hantu, Lintian menyerang balik. Dewa Air langsung merasa ada yang salah dan segera mundur. Dewa Api bertanya, "Ketiga, kau melarikan diri?" "Bukan melarikan diri, aku hanya memikirkan cara," jawab Dewa Air yang kini berdiri di belakang Dewa Api. Dewa Api berkata, "Kau sudah tahu kekuatannya? Memang sedikit sulit dihadapi, aku Dewa Air." Dewa Api pun berkata, "Kalau begitu, kita harus bekerja sama." "Bagaimana caranya?" tanya Dewa Air curiga. "Kita gabungkan jiwa api dan air, dan segel dia di dalam tempat pertempuran Dewa Tanah Gersang." "Kau maksud tempat itu?" Dewa Air terkejut. "Ya, tempat yang dia tidak akan bisa keluar selamanya." Dewa Api menjawab dengan dingin. "Lalu bagaimana dengan batunya?" "Kita segel dia dulu."
Setelah dia mati, batunya mungkin akan muncul sendiri. Itu satu-satunya pilihan, kata Dewa Air dengan pasrah. Maka jiwa keduanya berubah menjadi cahaya merah dan biru. Lin Tian langsung merasa rohnya terikat, lalu sebuah menara raksasa muncul di atas kepalanya. Lin Tian hendak menggunakan teknik transien, tapi tak bisa. Ia mencoba teknik tembus jiwa, tapi terlambat. Dalam sekejap, ia tersedot masuk ke dalam menara, dan menara itu menghilang. Dewa Air menghela napas, tak kusangka, seorang anak dari tanah gersang begitu sulit dihadapi. Untuk menghadapinya saja, kita harus menggabungkan kekuatan, kata Dewa Api. Saat mereka berbincang, para dewa perang lainnya datang. Mereka bertanya apa yang terjadi pada Lin Tian. Ketika mendengar bahwa Lin Tian disegel di dalam menara Dewa Tanah Gersang, semua terkejut. Tapi salah satu dewa perang bertanya, bagaimana dengan batunya? Dewa Api menjawab, kalau dia mati, mungkin batunya akan keluar. Mereka semua hanya bisa saling berpandangan dan menunggu. Sementara itu, Lin Tian kini berada di tempat yang dipenuhi kegelapan, dan banyak roh jahat mengelilinginya. Tak hanya itu, tekanan roh jahat di tempat itu begitu kuat, seolah siap menghancurkan rohnya kapan saja. Tapi Lin Tian tidak takut, ia mencoba bergerak ke sana kemari, tapi tetap tak bisa keluar. Ketika akhirnya ia tenang, Lin Tian merasakan ada kekuatan yang menariknya dari dalam kegelapan. Rasanya begitu familiar. Lin Tian penasaran, lalu melompat ke arah itu. Setelah menempuh jarak tertentu, ia melihat pemandangan yang mengejutkan. Ada satu jiwa naga hitam, membeku di satu tempat, terikat oleh banyak pilar batu dan rantai. Xiao Hei? Lin Tian tak bisa menahan diri dan berkata. Naga hitam itu adalah pelindung yang dibawa ke dunia ini sebelum Lin Tian bereinkarnasi, tapi kemudian menghilang. Sekarang bisa bertemu di sini, Lin Tian pun bingung. Namun jiwa naga itu tampaknya sedang tertidur, dan tak merespons meski Lin Tian memanggilnya. Lin Tian mulai menyerap kekuatan es yang membekukannya, sambil bertanya-tanya mengapa naga hitam itu disegel di tempat ini. Setelah setengah jam, esnya menghilang, dan naga hitam itu mulai bangun. Saat membuka matanya, ekspresinya buas, tapi ketika melihat Lin Tian, matanya membeku. Tuan, Tuan. Naga hitam itu terkejut. Kenapa kau ada di sini? Lin Tian tidak bisa menahan diri untuk bertanya, dan naga hitam menjawab dengan marah setelah berbalik. Aku ditipu. Ditipu? Ya, awalnya, ada suara yang menyusup ke tempat kelahiran kembali MU, dan aku tertarik oleh suara itu. Lalu tubuhku dijebak oleh seseorang. Begitu jiwa binatangku melarikan diri, ia disedot ke dalam menara, dan akhirnya muncul es besar itu. Lin Tian kembali termenung. Tapi menara ini, ada di medan pertempuran Dewa Gurun. Medan pertempuran Dewa Gurun? Di mana itu? Naga hitam sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan Lin Tian menjelaskan secara singkat, begitulah keadaannya. Naga iblis hitam terkejut, apa benar ada tempat seperti itu di gurun kerajaan dewa? Ya, tapi yang paling mengejutkan adalah mereka bisa dengan mudah membawa tubuhmu, menjebakmu, dan mengirimmu ke medan pertempuran paling berbahaya di gurun. Itu yang paling mengerikan dari semua ini, kata Lin Tian dengan sungguh-sungguh. Kau punya petunjuk? Aku sedang melacak seseorang. Namanya Dewa Jahat. Dia adalah pemimpin dari suku Dewa Jahat di gurun, dan dia ada hubungannya dengan hilangnya adik seperguruanku. Adik seperguruan? Dia sudah mati? Tanya naga hitam bingung, dan setelah Lin Tian menjelaskan kembali, naga iblis hitam terkejut. Tuan, kenapa aku merasa seperti ada jaring besar yang sedang menjebakmu? Lin Tian mengangguk, namun masih bingung. Dengan kekuatan mereka bisa membunuhku sebelum aku memulihkan kekuatanku. Kenapa mereka terus menuntunku ke gurun? Ya, apa sebenarnya tujuan mereka? Naga hitam juga tidak paham. Lin Tian tiba-tiba teringat seseorang, yaitu pria berapi itu. Dulu, pria itu mengikutinya dan mengaku sebagai adik seperguruannya. Memikirkan ini, Lin Tian mengerutkan alis. Kelihatannya semuanya tidak sesederhana yang kukira. Tuan, maksudmu apa? Sekarang yang paling penting adalah menemukan tubuhmu dulu, kata Lin Tian pada dirinya sendiri. Baik, Tuan. Setelah itu, Lin Tian menyegel naga iblis hitam ke dalam pedang binatang buas. Jiwa naga ini adalah jiwa dewa dan binatang purba. Setelah menyatu dengan pedang, senjata itu menjadi semakin luar biasa. Namun saat ini Lin Tian tidak peduli pada pedang itu, karena yang ia ingin lakukan adalah menguasai menara ini terlebih dahulu. Oleh karena itu, berbagai bayangan Lin Tian menyebar mencari batas senjata ajaib ini. Tapi menara ini seakan tidak berujung.
Meski begitu, Lin Tian tidak menyerah. Ia menggunakan berbagai teknik seperti mata ilahi dan teknik pengintai ruang. Namun semua tekniknya tidak membuahkan hasil. Lin Tian tetap tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Maka, dia memutuskan untuk berbicara dengan Tuan Tua Besi, Tie Lao Guai. Di Aula Dewa Laut, ketika mendengar bahwa Lin Tian terjebak di Menara Dewa Gurun, si Tuan Besi tertawa dan berkata, "Keluarga Luoxian kami pernah mendengar tentang tempat pemurnian senjata ini, Menara Dewa Gurun." "Oh, siapa yang membuat menara itu?" "Gurun itu sudah ada sejak lama. Aku tidak tahu mengapa menara itu ada di medan pertempuran Dewa Gurun, tapi kalau sudah masuk, sulit keluar," kata si Tuan Besi dengan percaya diri. Lin Tian langsung bersemangat mendengarnya dan berkata, "Ayo, katakan padaku. Kau benar-benar ingin tahu?" Setelah Lin Tian mengangguk serius, Tuan Besi berkata, "Cari roh senjata dewa itu. Selama kau bisa menaklukkannya, kau bisa keluar dengan sendirinya." "Kau maksud roh sihir dari senjata itu?" "Benar. Tapi aku sudah mencarinya selama setengah hari. Tidak kutemukan apapun," jawab Lin Tian dengan wajah tak berdaya. Tuan Besi tertawa dan berkata, "Akan kuajarkan satu jurus padamu. Namanya, teknik pencari dan penetap jiwa." "Teknik pencari dan penetap jiwa?" "Ya, teknik ini khusus untuk senjata dewa. Setelah kau kuasai, kau akan tahu bagaimana mencarinya," kata Tuan Besi sambil tertawa. Lin Tian tersenyum, "Terima kasih banyak." Setelah itu, Tuan Besi mengajarkan teknik itu pada Lin Tian. Lin Tian menggunakan salah satu klonnya untuk mempelajarinya. Butuh waktu beberapa hari sebelum Lin Tian muncul kembali. Kemudian ia menutup mata dan mulai mencari roh senjata dewa itu. Tak lama kemudian, Lin Tian merasakannya, lalu melompat ke kehampaan dan menemukan jiwa menara yang bersinar cahaya gelap di tempat yang gelap. Lin Tian menatap roh menara itu dan tersenyum. Ini dia. Lalu Lin Tian mulai menaklukkan roh menara, namun di luar roh itu terdapat segel rune yang kuat. Ketika Lin Tian menyentuhnya, terdengar suara bentakan, "Siapa yang berani masuk ke senjata dewaku?" "Siapa kau?" tanya Lin Tian dengan dingin. Suara itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Kau? Lindi? Kau juga mengenalku?" Lin Tian merasa aneh, dan suara itu tertawa, "Akhirnya kau datang juga." "Datang juga?" "Benar. Aku menjebak naga iblis hitam di sini karena berharap suatu hari bisa memancingmu datang. Tak kusangka kau benar-benar datang." Orang itu terdengar senang. Lin Tian curiga. "Kalau aku tidak masuk ke perangkap dan disegel di sini, bagaimana kau tahu aku akan datang? Bagaimana kau tahu soal naga itu?" Maka Lin Tian bertanya dengan dingin, "Siapa kau sebenarnya?" "Kau akan tahu nanti," jawabnya misterius. Setelah itu, suara tersebut menghilang. Lin Tian berhasil memecahkan segel tersebut, tapi menjadi semakin waspada. Namun kini menara itu sudah dikendalikan olehnya, dan ia bisa keluar masuk sesuka hati. Sementara itu, 10 dewa perang di luar tidak tahu apa yang terjadi, hingga tiba-tiba Lin Tian muncul dan membuat mereka terkejut. Tapi Lin Tian segera membagi dirinya menjadi banyak bayangan dan mundur ke berbagai arah, karena ia tahu belum cukup kuat untuk menghadapi 10 dewa perang sekaligus. Para dewa perang pun tidak senang dan membagi diri menjadi 5 kelompok, 2 orang per kelompok, dan mulai mencari Lin Tian. Sementara itu, Lin Tian berdiri di atas gunung dan menunggu diam-diam, sampai dewa perang air dan dewa perang api muncul kembali. "Bocah, kau ini cuma bayangan, ya?" tanya dewa perang air dengan curiga setelah melihat beberapa bayangan sebelumnya. Tapi Lin Tian menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Kalau ini cuma bayangan, apa aku perlu menunggu kalian di sini?" "Menunggu kami? Aku ingin bertanya sesuatu pada kalian," kata Lin Tian sambil tersenyum mengejek pada dewa air dan dewa api. Dewa air bertanya dengan heran, "Tanya kami?" "Ya. Soal menara dewa. Dari mana asalnya?" Dewa air menjawab dengan senyum puas, "Bocah, menara dewa gurun itu tentu berasal dari medan perang para dewa. Ya, selama 2 dewa perang atau lebih bekerja sama, mereka bisa mengaktifkannya," tambah dewa api. Lin Tian menyipitkan mata. "Senjata dewa di medan perang dewa gurun?" "Betul." Dewa air menjawab dengan bangga. Tapi Lin Tian menatap tajam mereka berdua. Dewa api bertanya sambil tertawa, "Kenapa menatap kami begitu?" "Ada yang salah?" "Masalah besar," jawab Lin Tian serius, lalu mengeluarkan pedang pemecah jiwa. Melihat Lin Tian menggunakannya lagi, kedua dewa langsung bersiaga. Lin Tian menatap mereka dan berkata sambil tersenyum, "Sekalipun kalian buru-buru, akan sangat sulit mengerahkan kekuatan penuh." "Maksudmu apa, bocah?" Dewa air bertanya curiga, dan Lin Tian tertawa, "Maksudku, kalian tidak akan bisa memanggil bala bantuan lagi untuk saat ini." Dewa air tertegun, lalu mendengus, "Kami sudah kirim orang." "Ya,
dewa perang lain akan segera datang, tambah Dewa Api dengan nada khawatir. Aku akan mengurus kalian berdua sebelum mereka datang. Setelah Lin Tian mengatakan itu, tiba-tiba dia langsung bergerak ke belakang Dewa Perang Api, lalu menggunakan keterampilan penusuk jiwa yang langsung menembus pertahanan lawan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Selanjutnya, pedang pemecah jiwa Lin Tian menusuk roh Dewa Perang Api. Dengan satu serangan ini, Dewa Perang Api terluka parah, sementara Dewa Perang Air terkejut. Keempat, kau tidak apa-apa? Ketiga, cepat bantu aku. Dewa Perang Api panik, tetapi Lin Tian tidak memberinya kesempatan bicara, dan langsung menggunakan segel jiwa. Dewa Perang Api yang sudah terluka parah dan tak mampu melawan, akhirnya disegel oleh Lin Tian. Bagaimana kabarmu? Saat ini, Dewa Perang Api tampak terkejut. Lin Tian memintanya mundur ke samping, dan Dewa Perang Api pun mundur dengan wajah muram. Ketiga, aku sudah disegel olehnya. Apa? Kau disegel olehnya? Dewa Perang Air tak percaya, namun Lin Tian menatapnya tajam. Sekarang giliranmu. Tapi Dewa Perang Air bukan orang bodoh. Saat melihat rekannya tumbang, dia tahu dirinya tak bisa menghadapi Lin Tian sendirian. Maka dia meletakkan tangan di tanah, dan semburan air naik ke langit. Dalam sekejap, Dewa Perang Air menghilang. Lin Tian hendak mengejarnya, tapi Dewa Perang Api berkata, percuma. Dia langsung kembali ke istana Dewa Perang. Lin Tian pun bertanya, menara itu milik siapa? Tidak ada yang memilikinya. Di istana Dewa Perang maupun medan perang dewa, tidak ada yang memilikinya. Jawab Dewa Perang Api dengan tegas. Lin Tian bertanya kembali, kau yakin? Benar, aku tidak bohong. Jawab Dewa Perang Api bersungguh-sungguh. Tapi Lin Tian tetap berpikir dalam-dalam, karena dia merasa menara itu pasti ada hubungannya dengan seseorang. Kalau tidak, tak mungkin naga itu disegel di tempat seperti itu, dan senjata sihir itu ditinggalkan di sana. Melihat Lin Tian tenggelam dalam pikirannya, Dewa Perang Api bertanya, mengapa kau begitu peduli dari mana asal menara dewa itu? Karena menara ini punya pemilik, jawab Lin Tian. Dewa Perang Api langsung tak percaya, tidak mungkin. Menara itu selalu ada di istana Dewa Perang, mana mungkin punya pemilik? Lin Tian bertanya, selain kalian 10 Dewa Perang, siapa lagi yang ada di istana Dewa Perang? Dewa Perang Api ragu-ragu, lalu menjawab, tidak ada, kecuali seorang hakim. Hakim? Ya, dialah yang mengundang para penantang. Jika kami kalah, penantang akan menjadi Dewa Perang baru dan menggantikan kami. Jadi, hakim itu sudah ada di istana sebelum kalian? Betul. Dewa Perang Api mengangguk. Lin Tian tahu ia harus mencari hakim itu, tapi sebelum itu, ia harus menaklukkan semua Dewa Perang lainnya. Maka ia berkata, dewa-dewa perang itu pasti punya kelemahan. Kau ingin aku membantumu menipu mereka? Tanya Dewa Perang Api ragu. Kau pikir bisa menipu mereka? Lin Tian menjawab, sederhana saja. Aku hanya ingin menjebak mereka. Jangan ganggu aku. Setelah berpikir sejenak, Dewa Perang Api berkata, kalau kau bisa mematikan formasi pertempuran, kekuatan setiap Dewa Perang akan turun. Tapi itu hanya bisa dilakukan kalau kau mematikannya dulu. Di mana saklar formasinya? Ikuti aku, jawab Dewa Perang Api. Kemudian, dia membawa Lin Tian ke ruang 2 lapis. Di sana, Lin Tian melihat sebuah mekanisme untuk mengendalikan formasi. Mekanisme ini memerlukan 10 token dari para Dewa Perang untuk mengaktifkan atau mematikan formasi. 10 token? Dewa Perang Api mengeluarkan miliknya, sebuah batu bercahaya merah. Ini dia? Ya, masukkan saja ini, kekuatan formasi akan sedikit melemah. Tapi untuk mematikannya sepenuhnya, dibutuhkan ke 10 token. Lin Tian berpikir sejenak, ya sudah, matikan sebagian saja sudah cukup. Namun Dewa Perang Api berkata, kalau aku masukkan sekarang, mereka pasti tahu kita ada di sini. Jadi tunggu sampai 9 orang lainnya datang. Lin Tian setuju dan menjawab, jangan khawatir, aku akan membuat pengaturan di sini. Pengaturan? Kau punya sumber kekuatan formasi. Bisa digunakan sebagai inti. Lin Tian menatap batu tempat menyimpan token itu. Batu itu berkilau keemasan dan memancarkan kekuatan terus-menerus, jelas bukan benda biasa. Lin Tian pun menjadikan batu itu sebagai inti formasi dan mulai mengubah formasi di tempat itu.
Sementara itu, 9 dewa perang lainnya di medan perang merasa formasi berubah sedikit, namun mereka tidak tahu penyebabnya. Saat token dimasukkan ke batu, kekuatan formasi sedikit melemah. Mereka pun panik dan langsung menuju titik pusat formasi. Namun saat mereka tiba, mereka mendapati formasi telah berubah, dan mereka tersesat serta terpisah satu sama lain. Semua orang panik dan berteriak, tapi tak ada yang melihat satu sama lain. Lalu Lin Tian muncul di hadapan Dewa Perang Air dan berkata sambil tersenyum, "Jangan berteriak, aku sudah ubah formasi ini supaya kalian terpisah satu persatu." Dewa Perang Air terkejut dan membantah, "Tidak, ini tidak mungkin." Lin Tian menjawab sambil tersenyum, "Kalau tak percaya, tanya saja Dewa Perang Api." Lalu Dewa Perang Api muncul dan berkata dengan wajah pasrah, "Menyerahlah." Dewa Perang Air berseru, "Aku salah satu dari 10 Dewa Perang. Mana bisa menyerah begitu saja?" Tapi saat ia hendak melarikan diri, Lin Tian berkata, "Di sini, tak ada jalan untuk melarikan diri." Dewa Perang Air mencobanya beberapa kali, tapi gagal melarikan diri. Ia pun menatap Lin Tian, "Anak muda, kami tidak butuh menaramu, kau pergi saja." Lin Tian tertawa dan berkata, "Sekarang kau menyuruhku pergi? Terlambat." "Kenapa?" tanya Dewa Perang Air. Lin Tian tersenyum, "Aku akan menaklukkan ke-10 Dewa Perang kalian, lalu mencari hakim kalian untuk menanyakan sesuatu." "Anak muda, kau pikir hanya dengan kekuatanmu bisa menemukan hakim kami?" Dewa Perang Air mencemooh. Dewa Perang Api juga sedikit kaget, karena hakim adalah sosok yang menakutkan. Tapi Lin Tian menatap Dewa Perang Air dan tersenyum, "Urus dulu dirimu sendiri." Ketika Dewa Perang Air mendengar ini, dia sangat terkejut. Dia dengan cepat berubah menjadi bola air dan membungkus dirinya di dalamnya. Kemudian dia berkata dengan bangga, "Kau tidak bisa melakukan apa-apa padaku. Kau pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa? Omong kosong, pertahananku sangat kuat." Tapi Lin Tian tersenyum padanya, "Kau punya cara ini, pasti sudah lama kau kuasai. Kenapa baru kau pakai sekarang?" "Itu karena jurus ini menghabiskan banyak kekuatanku. Aku tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar terdesak." Dewa Air mendengus. Setelah mendengarnya, Lin Tian berkata, "Biar kulihat sekuat apa jurusmu ini." Lalu Lin Tian mulai tertawa. Dewa Perang Air mendengus, "Kau tertawa apa?" "Aku tertawa karena ingin tahu berapa lama aku bisa menghancurkan pertahananmu." Setelah Lin Tian selesai bicara, dia mulai menyerang Dewa Perang Air. Tapi semua serangan Lin Tian mengenai bola air tanpa hasil, bahkan Dewa Perang Air berkata dengan bangga, "Haha, lihat. Ini kekuatanku." Dewa Perang Api yang melihatnya tak menyangka Dewa Perang Air punya jurus seperti itu, membuatnya terlihat bingung. Tapi Lin Tian hanya tersenyum licik. Dia maju dan mengeluarkan pedang pemecah jiwa untuk menusuk bola air itu. Namun, bola air itu punya daya pantul yang kuat, jadi pedangnya tidak bisa menembusnya. Dewa Perang Air tetap bangga, "Percuma saja, aku bisa menahan serangan sekuat apapun." Lin Tian berpikir sejenak dan tersenyum, "Mungkin aku kepikiran sesuatu yang bisa menghancurkan pertahananmu." Mendengarnya, Dewa Perang Air bertanya, "Apa yang kau pikir kau punya?" Lin Tian menggunakan teknik penusuk jiwa dan tiba-tiba masuk ke ruang kesadaran lawannya. Tak disangka, Lin Tian berhasil menerobos pertahanan dan masuk ke dalam kesadaran Dewa Perang Air. Kesadaran Dewa Perang Air langsung menatap Lin Tian, "Kau pikir masuk ke ruang kesadaranku membuatku takut padamu? Aku tahu kau tidak takut padaku. Tapi aku bisa menundukkanmu," jawab Lin Tian sambil mengejek. Dewa Perang Air menatapnya, "Apa maksudmu? Kau bisa membentuk bola air itu juga di ruang kesadaranmu?" "Jelas saja, ini ruang kesadaranku. Aku bisa melakukan apapun di sini." Setelah itu, kesadaran Dewa Perang Air juga membentuk bola air di sekelilingnya. Lin Tian tersenyum, "Kalau begitu, aku akan lihat apa yang terjadi kalau aku menembus pertahananmu di sini." "Berani-beraninya kau." Dewa Perang Air mulai merasa ada firasat buruk. Dan benar saja, di saat berikutnya, Lin Tian langsung menerobos pertahanan kesadaran lawannya dan menusuknya dengan pedang pemecah jiwa. Dewa Perang Air langsung merasa tak nyaman, bola airnya pun menghilang. Lin Tian langsung memberi segel jiwa ke dalam kesadarannya. Dewa Perang Air semakin kesakitan, sampai akhirnya Lin Tian berhasil menundukkannya sepenuhnya. Setelah itu, Lin Tian keluar dari ruang kesadaran, dan Dewa Perang Air menatap Lin Tian seperti melihat monster. Kau monster." Lin Tian tersenyum,
Baiklah, sekarang saatnya aku menemui yang lain. Lalu Lin Tian menuju Dewa Perang ke-9 dan melihatnya tengah mencari-cari. Lin Tian tersenyum dan bertanya, "Apa yang kau cari?" Ketika Dewa Perang ke-9 melihat Lin Tian, dia kaget, "Kau, jangan mendekat." Dewa Perang ke-9 penuh rasa takut karena bayangan dari Lin Tian. Lin Tian tertawa, "Aku sudah mengalahkan Dewa Perang Air dan Dewa Perang Api. Sekarang giliran 8 sisanya. Aku beritahu kau, aku tidak takut padamu." Lin Tian mengeluarkan pedang pemecah jiwa dan menodongkannya. Dalam keadaan roh, tidak satupun dari kalian yang bisa melawanku. Mendengar itu, Dewa Perang ke-9 berkata, "Kau, jangan sombong. Kami semua punya kemampuan masing-masing, jangan pikir kau hebat sendiri." Lin Tian tertawa, "Aku belum tahu apa kemampuanmu. Kenapa aku harus memberitahumu?" Dewa Perang ke-9 kesal dan marah. Lin Tian tertawa, "Kalau begitu, aku tidak akan sopan lagi." Lalu Lin Tian menggunakan teknik jiwa secepat kilat dan langsung muncul di belakang Dewa Perang ke-9, menusuk jiwanya dengan pedang. Wajah Dewa Perang ke-9 berubah pucat dan dia menjerit. Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Bukankah tadi kau bilang kau punya kemampuan?" Kemampuanku adalah menjadi roh setelah terluka parah." Setelah itu, dia berubah menjadi banyak roh dan menyebar kemana-mana. Lin Tian tertawa, "Menarik juga. Gimana? Sekarang kau tahu aku hebat, kan?" "Hebat juga, tapi aku tetap punya cara." Lin Tian tertawa kecil. "Aku sudah menyebar, bagaimana kau bisa mengalahkanku?" Lin Tian mengaktifkan Magic Eye Teknik Wei, dan melihat banyak sosok karena musuh telah terpecah. Tapi Lin Tian tersenyum, "Aku hanya perlu mengumpulkan semua rohnya." "Mengumpulkan? Konyol." Lin Tian tidak peduli. Dia menggunakan pedang pemecah jiwa dan mulai menari, membentuk bidang pedang, Sword Domain. Dewa Perang ke-9 mengerutkan dahi, "Bagaimana kau tahu tentang bidang pedang? Ketika aku menjadi dewa, aku sudah menguasainya. Apalagi aku ada di Padang Tandu sekarang." Lin Tian tersenyum percaya diri. Dewa Perang ke-9 jadi panik. Dalam bidang pedang itu, bayangan pedang dari pedang pemecah jiwa mulai bertebaran. Ketika pedang-pedang itu melewati, Dewa Perang ke-9 menjerit, dan akhirnya semua roh bersatu kembali. Dia menatap Lin Tian dengan ngeri, Kau monster." "Baru sadar?" Lin Tian tersenyum. Dewa Perang ke-9 menggertakkan gigi. Lin Tian mendekat dan berkata, "Kalau tidak mau mati, menyerahlah." Aku tidak mau." Lin Tian langsung melempar pedang dengan kekuatan besar yang menembus jiwa Dewa Perang ke-9. Dia kembali menjerit. Akhirnya, Lin Tian menundukkannya dengan segel jiwa. Kini Dewa Perang ke-9 pun telah dikuasai sepenuhnya. Lin Tian menatapnya, "Aku ingin tahu, apa yang membuatmu tidak puas?" Saat ini, Dewa Perang ke-9 tidak berani membantah. Dia hanya bisa berkata, tidak berani." Lin Tian tersenyum, "Nah, itu baru benar." Lalu Lin Tian melemparkan Dewa Perang ke-9 ke tempat dua lainnya, dan memilih target berikutnya, yaitu Dewa Perang Kayu. Ini adalah pertempuran pertama antara Lin Tian dan Dewa Perang Kayu, jadi Lin Tian sangat berhati-hati karena dia tidak tahu kemampuan lawan. Para Dewa Perang juga tidak tahu kekuatan satu sama lain karena mereka bertindak secara independen. Ketika Lin Tian pertama kali melihat Dewa Perang Kayu, dia langsung berubah menjadi pohon yang samar dengan daun-daun di sekelilingnya. "Apa ini?" tanya Lin Tian penasaran. Dewa Perang Kayu tertawa, "Tentu saja ini adalah teknik jiwaku. Kalau itu cuma teknik jiwa, aku tidak perlu takut." Lin Tian langsung mengaktifkan teknik penusuk jiwa, tapi Dewa Perang Kayu tertawa, "Anak bodoh, kau pikir ini lemah? Kalau begitu, silakan coba." Lin Tian tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Lin Tian, Mu Jianshen mendengus, "Kalau begitu, lihat saja." Setelah itu, daun-daun tak terhitung jumlahnya dari pohon besar milik Mu Jianshen terbang ke segala arah. Kemudian, daun-daun itu mengelilingi Lin Tian satu persatu, mengecil dan akhirnya menjebak jiwa Lin Tian. "Daun-daun ini? Apakah ini akan memakan jiwa?" Lin Tian bertanya. Mu Jianshen menjawab dengan bangga, "Tentu saja, ini akan memakan jiwa." Namun Lin Tian tersenyum, "Kuat juga, tapi aku punya satu teknik yang benar-benar bisa menembus ini." Di saat berikutnya,
Lin Tian melesat keluar dan berhasil menghindari daun-daun tersebut. Melihat hal ini, Mu Zhanshen terkejut dan menatap Lin Tian dengan penuh keheranan. Bagaimana bisa kau lolos? Kau kaget? Tak percaya? Lin Tian tersenyum. Mu Zhanshen membalas, bocah, aku beritahu, kau tak bisa apa-apa padaku. Itulah sebabnya aku datang ke sini. Setelah Lin Tian berkata begitu, ia mulai menari-narikan pedang pemecah jiwa, dan bayangan pedang pun menyerang pohon itu dari segala arah. Mu Zhanshen langsung merasakan sakit dan berkata marah, kau? Jangan melawan, kata Lin Tian padanya. Mu Zhanshen menggertakkan gigi, wajahnya tampak jelek karena menahan sakit. Aku tidak takut padamu. Mendengar ini, Lin Tian tertawa, lalu menusukkan pedangnya sekali lagi ke pohon itu. Pohon itu pun berkedip dan akhirnya berubah kembali ke bentuk manusia. Mu Zhanshen kini menatap Lin Tian dengan terkejut, siapa sebenarnya kau? Mengapa membuat kekacauan di istana Zhanshen kami? Aku hanya ingin mengambil batu hitam itu, tapi kalian malah mengepungku. Apa aku yang salah? Kata Lin Tian dengan nada pasrah. Mu Zhanshen menjawab, kalau hanya batu itu, kami tidak menginginkannya. Bisakah kau membiarkan kami pergi sekarang? Sebelumnya mungkin bisa, tapi sekarang, tidak, jawab Lin Tian sambil menatap Mu Zhanshen dengan serius. Mu Zhanshen bingung dan bertanya, kenapa? Aku ingin melihat siapa pemimpin kalian, jawab Lin Tian. Apa? Pemimpin? Ya. Bocah, aku tak peduli apa tujuanmu, tapi pemimpin kami bukanlah seseorang yang bisa kau temui begitu saja, ucap Mu Zhanshen. Namun Lin Tian tersenyum santai, aku akan mengalahkan kalian satu persatu. Mu Zhanshen mencibir, kau pikir bisa? Di antara kami 10 dewa perang, yang ke-10 adalah yang paling menakutkan. Oh, dewa perang ke-10? Ya, dia sangat kuat. Kau tak akan mampu melawannya, jelas Mu Zhanshen. Lin Tian tersenyum, baik, setelah aku menaklukkanmu, aku akan mencarinya. Setelah menaklukkan Mu Zhanshen, Lin Tian pun pergi mencari dewa perang ke-10. Tidak seperti yang lain, dewa perang ke-10 tidak mencari jalan keluar, melainkan duduk diam dengan mata tertutup. Namun, kekuatannya sangat aneh, karena kekuatan ini tidak termasuk dalam 9 elemen biasa. Saat Lin Tian datang, pria itu tetap tenang dan berkata, sudah datang? Kau cukup tenang, kata Lin Tian sambil tersenyum. Pria itu membalas, mereka semua bukan tandinganku. Perlu apa aku panik? Lin Tian tertawa, kau percaya diri sekali. Kalau tidak percaya diri, mana mungkin aku bisa menjadi dewa perang ke-10? Lin Tian berkata, sepertinya kita harus bertarung. Kau, selain kemampuan untuk menghindar yang sangat menarik, kemampuan lainnya biasa saja. Oh, aku punya kemampuan apa saja? Tanya Lin Tian. Misalnya, kemampuan meminjam teknik jiwa, melemahkan kekuatan jiwa orang lain, dan bisa menembus teknik jiwa serta teknik roh. Mendengar kesombongan lawannya, Lin Tian tersenyum. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kau bisa menahannya. Lin Tian lalu menggunakan teknik Void Soul, namun pria itu langsung diselimuti cahaya warna-warni yang melindunginya seperti perisai sihir. Kelihatannya aku harus mencoba teknik yang lebih hebat. Lin Tian mencoba menggunakan Soul Piercing, namun saat memasuki ruang jiwa, ternyata itu hanyalah penghalang tanpa batas. Pria itu tertawa, lihat. Ini adalah bidang kekuasaanku, bagaimana? Kaget? Bidang? Tanya Lin Tian. Ya, ini adalah bidang ruangku. Setelah kau masuk, kau tidak bisa keluar. Lin Tian menjawab, menarik juga. Tentu saja, pria itu menjawab dengan percaya diri. Tapi, kau terlalu banyak bicara padaku. Apa? Tanya pria itu bingung. Tiba-tiba tubuh Lin Tian muncul, dan kekuatan dari lengan kanannya menghapus bidang itu dalam sekejap. Dewa perang ke-10 pun terkejut, apa yang terjadi? Di depanku, bidang ini tidak nyata, kata Lin Tian sambil tersenyum. Dewa perang itu tidak percaya, tidak mungkin. 9 dewa perang lainnya tidak bisa menembus bidang ini. Bagaimana bisa kau melakukannya? Takkan ku beritahu. Ucapan Lin Tian membuatnya marah. Ia segera memanggil bayangan tinju dari segala arah. Lin Tian berubah menjadi roh dan menghindar, tapi bayangan tinju itu seperti memiliki mata dan terus mengejarnya.
Lin Tian mencoba berbagai teknik jiwa dan bahkan bersembunyi dalam formasi, tapi serangan itu terus berlanjut. Orang ini sangat mengerikan. Lin Tian menghela napas. Akhirnya, serangan hanya berhenti setelah menyentuh bayangan ilusi Lin Tian. Ia pun bernapas lega, untung saja mereka tidak mengincar tubuh asliku. Setelah itu, Lin Tian kembali ke tempat tadi, dan Dewa Perang ke-10 tetap duduk tenang. Kau kembali? Aku sudah menemukan cara menembus seranganmu, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Dewa Perang ke-10 mencibir, menggunakan bayangan untuk mengelabui. Kau pikir aku tidak tahu? Kalau kau tahu, mengapa tetap menyerang? Tanya Lin Tian. Karena kau bodoh, jawabnya. Apa maksudmu? Maksudku sederhana, kau terlalu lemah, kata sang Dewa Perang. Lin Tian tersenyum, kalau begitu, coba lagi. Bayangan tinju dilepaskan lagi. Kali ini, meski Lin Tian menyebar bayangan ilusi, tinju itu langsung mengunci tubuh aslinya. Lin Tian harus bersembunyi lagi dalam formasi sampai semua bayangan tinju menghilang. Lin Tian kesal, mengapa Dewa Perang ke-10 ini begitu sulit dikalahkan? Dari dalam formasi, sang Dewa Perang tertawa, bukankah kau sangat hebat, bocah? Mendengar ini, Lin Tian muncul kembali dan menatap Dewa Perang ke-10 yang masih duduk dengan tenang. Kau pikir aku tidak bisa mengalahkanmu? Kalau kau bisa, datanglah. Aku menunggu. Dewa Perang ke-10 masih duduk di sana. Ia tertawa seolah sangat percaya diri. Namun Lin Tian menatapnya cukup lama, dan Dewa Perang ke-10 tersenyum. Kenapa? Takut? Atau itu saja kemampuanmu? Lin Tian tahu, saat ini satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah dengan bantuan formasi. Maka Lin Tian kembali bersembunyi di dalam formasi dan mulai memodifikasinya. Namun Dewa Perang ke-10 terus memprovokasinya, kalau kau sampah, ya tetap sampah. Mau mati pun jangan menyangkal. Setelah selesai mempersiapkan diri, Lin Tian muncul lagi. Dewa Perang ke-10 mengejek, ayo, teruskan. Biar kulihat apa lagi yang bisa kau lakukan. Kali ini, Lin Tian mengeluarkan pedang pemecah jiwa, dan kekuatan dari formasi di sekitarnya terkonsentrasi pada pedangnya. Lin Tian tak hanya menggunakan teknik pinjaman jiwa, tetapi juga meningkatkan kekuatan jiwanya sendiri. Dewa Perang ke-10 bertanya, kekuatanmu? Lin Tian tersenyum aneh, sebelumnya, aku telah mengalahkan beberapa Dewa Perang. Aku tempatkan mereka dalam formasi ini, lalu aku kumpulkan kekuatan jiwa mereka dan perkuat pedangku. Sampah-sampah itu, maki Dewa Perang ke-10, namun Lin Tian hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa, lalu mengaktifkan domain pedang. Seketika, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya berkedip dan akhirnya menghantam tubuh Dewa Perang ke-10. Ia awalnya berpikir bisa menahannya, tapi formasi terus menguat, membuat domain pedang Lin Tian menjadi makin menakutkan. Ditambah dengan pedang pemecah jiwa yang merupakan senjata yang memang menghususkan diri menahan jiwa, Dewa Perang ke-10 mulai kewalahan. Akhirnya, jiwanya mulai terkoyak, dan ia berteriak, aku tidak mau. Mau atau tidak, percuma, senyum Lin Tian penuh siasat. Ia terus menyerang hingga Dewa Perang ke-10 terluka parah. Lin Tian pun mengambil kesempatan untuk menaklukkannya. Namun Dewa Perang ke-10 menatap Lin Tian dengan marah. Lalu apa? Kau sudah mengalahkanku. Terus kenapa? Aku bisa menentukan hidup dan matimu sekarang, jawab Lin Tian dingin. Dewa Perang ke-10 tertawa sinis, hidupku ada di tanganku sendiri, bukan di tanganmu. Saat itu juga, tubuh Dewa Perang ke-10 mulai terbakar seperti kembang api, lalu cahaya jiwanya tersebar kemana-mana dan menghilang. Lin Tian pun terkejut, apa sebenarnya asal-usul Dewa Perang ke-10 itu? Namun ketika Lin Tian mencoba menelusuri ingatan sang dewa, ia tak menemukan apa-apa. Kosong, seakan pria itu memang tidak pernah punya ingatan. Hal ini membuat Lin Tian merasa tidak enak, tapi Dewa Perang ke-10 telah lenyap. Lin Tian kemudian melanjutkan langkahnya dan menaklukkan dewa-dewa perang lainnya. Mereka jauh lebih mudah, dan dalam waktu kurang dari setengah hari, 9 dewa perang berhasil dia kalahkan. Saat 10 token dimasukkan ke dalam formasi dan formasi medan pertempuran Dewa Hampa terurai sepenuhnya, 9 orang itu menatap Lin Tian dengan tatapan aneh. Seseorang bertanya penasaran, itu, Dewa Perang ke-10, sudah kamu atasi? Lin Tian tidak menjawab, namun para dewa yang lain mengingat bagaimana Dewa Perang ke-10 meledak sebelumnya, dan mereka mulai mendiskusikannya satu persatu. Setelah semuanya memahami, mereka semua merasa sangat terkejut.
Lin Tian sadar bahwa kemenangan itu semua berkat bantuan formasi. Jika bertarung 1 lawan 1 melawan Dewa Perang ke-10, dia tak akan pernah bisa menang. Maka Lin Tian tidak terlalu senang. Ia hanya menatap ke 9 orang itu dan berkata, "Baiklah, sekarang bawa aku ke tempat pengadilan kalian." Ke-9 orang itu saling berpandangan, tapi akhirnya harus mengalah karena tatapan Lin Tian. Mereka pun memandu jalan. Sepanjang perjalanan, mereka terus mencoba membujuk Lin Tian agar mengurungkan niatnya. Namun Lin Tian sama sekali tak tergoyahkan. Akhirnya mereka tiba di Istana Dewa Perang, yang hanya memiliki 2 tingkat. Para dewa menjelaskan bahwa lantai kedua hanya bisa dicapai oleh hakim pemutus, adjudikator, dan tak ada orang biasa yang bisa masuk. Maka Lin Tian pun naik sendiri ke lantai 2. Tempat itu sangat sepi, seolah-olah tidak ada siapa-siapa. Apa mereka berbohong padaku? Lin Tian mulai curiga, tapi saat membuka teknik mata iblis, ia menemukan jejak samar di sekitarnya. Ia mengikuti jejak itu menuju ke lorong yang terasa tak berujung. Sejauh apa sih tempat ini? Lin Tian berjalan sangat jauh hingga merasa bingung. Tapi akhirnya ia melihat pintu batu di kejauhan. Lin Tian menatap pintu itu cukup lama. Pintu batu itu tampak samar, seperti bisa menghilang kapan saja. Saat Lin Tian mendekat dan menyentuhnya, pintu itu lenyap, dan muncul lagi tak jauh dari sana. Apa-apaan pintu ini? Aneh sekali. Lin Tian bingung, belum pernah melihat gerbang seperti ini. Ia mencoba berlari lebih cepat, namun pintu itu terus menjaga jarak. Akhirnya Lin Tian berhenti dan membiarkan bayangannya mendahului. Bayangan itu berhasil menembus pintu. Sihir, pikir Lin Tian curiga. Ia menutup matanya, lalu menggunakan teknik jiwa sekejap, Spirit Instant Skill. Swoosh! Tubuhnya lenyap dari posisi semula. Saat Lin Tian muncul kembali, ia sudah berada di balik pintu batu itu, di dalam sebuah aula kosong. Di aula itu, berdiri seorang pria berjubah hitam dengan sabit di tangan kanan dan membelakangi Lin Tian. Ia berkata, "Akhirnya kau datang." Ini pertama kalinya Lin Tian mendengar suara itu. Ia bertanya, "Siapa kau?" "Aku adalah pelayan Tuan Besar. Tugasku adalah menunggu kedatanganmu di sini." "Pelayan? Tuan dari Menara Dewa Hampa itu?" tanya Lin Tian penasaran. "Benar. Tapi aku tidak tahu siapa dia. Aku hanya tahu tugasku adalah menunggu orang yang bisa keluar dari Menara Dewa Hampa," jawab si pria dengan suara dingin. "Kau adalah hakim, bukan?" "Benar, aku hakim di sini dan pelayan dari dia." Perkataan itu membuat Lin Tian makin penasaran. Siapa pemilik menara itu sebenarnya? Kenapa orang sekuat ini menjadi pelayannya? Dan mengapa menargetkan dirinya? "Sudah siap?" tanya si pria tiba-tiba. "Siap untuk apa?" tanya Lin Tian curiga. Tuan berkata, "Hanya jika kau bisa mengalahkanku, maka kau berhak tahu tentang dirinya. Jika tidak, kau akan mati." Lalu pria itu berbalik. Ia mengenakan topeng perak dan bermata hitam pekat. Tapi Lin Tian tidak bisa merasakan tingkat kekuatannya. Bahkan kekuatan jiwanya tampak samar, kadang kuat, kadang lemah. Lin Tian mencoba menggunakan teknik pinjam jiwa, tetapi tidak berefek. Lalu ia coba teknik jiwa kosong, tapi hasilnya tetap nihil. "Dewa Perang ke-10, kekuatannya hanya 1/10 dariku," kata sang hakim. Lin Tian sangat terkejut. "Apa?" "Dia adalah bayanganku," lanjutnya. "Apa? Kau bilang dia adalah bayanganmu? Kenapa? Takut?" tanya sang hakim tajam. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?